Dunia persmartphonean kini sedang heboh lagi nih dengan kabar yang cukup menggembirakan dari brand Apple, khususnya di Indonesia. Gue baru aja cek websitenya iBox dan ternyata bener, iPhone 14 series akan segera dijual di iBox. Untuk pre-ordernya nanti akan dibuka pada tanggal 28 Oktober dan pada tanggal tersebut berbarengan dengan Hari Sumpah Pemuda di Indonesia tercinta ini. Oke, di video ini gue akan bahas berapa sih harga dari lini iPhone 14 ini di iBox dan iPhone mana yang paling worth it untuk dibeli menurut gue. Sebelumnya disclaimer dulu bahwa video ini adalah murni opini gue pribadi. Jadi apabila yang nggak sepemikiran silahkan komen aja di kolom komentar, barangkali kita bisa berdiskusi di sana. Oke, mungkin bagi yang sedang nonton video ini beberapa ada yang sudah tahu ya untuk spesifikasi dari iPhone 14 series ini karena sudah banyak reviewer senior yang sudah hands-on apalagi sudah buat video reviewnya juga. Baik, kita mulai dari iPhone 14 Pro dan iPhone 14 Pro Max. Versi ini adalah iPhone yang paling mahal dan tertinggi saat ini. Untuk harga di iBox, iPhone 14 Pro Max ada di 22 juta kembali 1000. Sedangkan untuk yang varian Pro-nya ada di 20 juta kembali 1000. Lumayan kembaliannya bisa buat nambah ongkos parkir ya. Layar dari iPhone 14 Pro Max memiliki diagonal 6,7 inch dan ini merupakan salah satu iPhone terbesar di lini iPhone 14. Sedangkan untuk iPhone 14 Pro punya layar dengan diagonal 6,1 inch. Dan di series Pro dan Pro Max untuk poninya kita tahu Apple sudah berhasil menutupi kekurangannya dengan Dynamic Island-nya. Jika dilihat dari sini, Apple memang masih sulit untuk mengecilkan poni di kamera depannya. Karena di dalam Dynamic Island-nya terdapat beberapa sensor penting untuk mendukung Face ID-nya. Namun di sini uniknya Apple mampu merubah kekurangan menjadi sebuah identitas untuk iPhone terbaru yang punya spek tertingginya. Seakan Apple tuh mau ngasih tahu, ini loh iPhone 14 Pro Series, beda banget loh dengan iPhone 14 biasa. Untuk chipset yang digunakan juga varian yang tertinggi, yaitu A16 Bionic dengan kekuatan 6 core-nya. Dan gak diragukan lagi untuk chipsetnya Apple performanya tak lekang oleh waktu. Ya at least bisa bertahan lebih panjang daripada pesaingnya. Untuk setup kamera yang disematkan di iPhone 14 Pro dan Pro Max sama, yaitu triple kamera dengan kamera utama sebesar 48 megapiksel, kemudian 12 megapiksel untuk ultrawide dan telephoto kameranya. Dan untuk specs kamera dari kedua series Pro ini bisa dikatakan cukup banyak peningkatan dari seri sebelumnya di iPhone 13 Pro. Namun di sini gue menemukan keanehan di mana untuk kamera utama dari iPhone 13 Pro punya bukaan yang jauh lebih besar dibandingkan 14 Pro-nya. Untuk bukaan lensa di iPhone 13 Pro adalah f1.5 di mana ini sebetulnya bisa memberikan efek bokeh yang lebih bagus ketimbang aperture di iPhone 14 Pro yaitu f1.9. Namun perlu digarisbawahi untuk ukuran sensor di iPhone 14 Pro itu lebih besar yaitu 1/1,28 inch. Sedangkan di iPhone 13 adalah 1/1,7 inch. Jadi memang harusnya lebih bagus si iPhone 14 Pro Series. Fitur yang cukup di-highlight oleh Apple adalah Cinematic Mode di mana bisa rekam video 4K 24 fps dan sudah didukung dengan HDR. Dan di iPhone 14 Pro ini punya perbaikan yang cukup signifikan di sektor stabilisasi videonya. Serta yang begitu digembor-gemborkan adalah punya fitur ProRes. Oke, ada satu lagi fitur dari sektor keselamatan penggunanya. Di sini ada fitur deteksi tabrakan di mana si iPhone dapat mengirimkan notifikasi ke satelit di mana lokasi kejadian jika memang dalam kondisi yang darurat. Nah, kira-kira iPhone mana nih yang lebih worth it untuk lini Pro-nya? Oke, kita lanjut ke seri 14 dan 14 Plus-nya. Untuk harga dari iPhone 14 di iBox adalah 16 juta kembali 1000. Dan untuk yang versi 14 Plus-nya ada di 17.999 atau 18 juta kembali 1000. Nah, apakah perbedaan 2 juta ini worth it? Karena perbedaannya hanya ada di kapasitas baterai dan ukuran layarnya.
Dimana untuk yang iPhone 14 punya kapasitas baterai sebesar 3279 mAh, sedangkan di iPhone 14 Plus-nya punya 4323 mAh. Lalu untuk layar di iPhone 14 size-nya 6,1 inch dan di iPhone 14 Plus adalah 6,7 inch. Soal ukuran layar sebenarnya adalah kebutuhan masing-masing ya, karena layar kecil atau besar punya keunggulan tersendiri dari sisi kenyamanan penggunanya. Di iPhone 14 dan 14 Plus kali ini gue sedikit kecewa karena chipset yang ditanamkan masih sama seperti lini iPhone 13. Dimana untuk chipsetnya masih menggunakan A15 Bionic. Dan menurut gue jika dari user iPhone 13 mendingan urungkan diri untuk upgrade ke iPhone 14 seri biasanya. Karena ya perbedaannya nggak terlalu signifikan, hanya di sektor RAM dan kamera aja. Dan untuk specs lainnya ini masih sama aja. Untuk iPhone 14 dan 14 Plus, Apple nggak kasih fitur Dynamic Island-nya. Dan feel-nya akan terasa sama seperti iPhone 13 dan bentuknya pun masih sama persis. Dari overview di atas, gue lebih prefer untuk memilih iPhone 14 Pro ya, karena dari sisi performa harusnya sama dengan iPhone 14 Pro Max-nya. Dan dari segi kenyamanan pengguna, gue lebih milih iPhone yang compact atau handphone yang compact karena lebih ringkes aja untuk dibawa kemana-mana. Namun balik lagi ya, itu hanya opini pribadi gue. Yang jelas sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget kalian. Oke, that was video for today. Aditya Pratama pamit and see you on the next video.